Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dengga Salsabila dengan NPM C0C0230064 dan teman saya Novena Adapa FA, NPM C0C0230013. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi D3 Akuntansi. Di sini kami membuat tugas komputer dan pemrograman dengan materi yang akan kami bahas yaitu tentang cyber etik atau etika bersosial media. Sebelum kita memasuki materi tentang cyber etik itu kan etika dalam bersosial media. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa apa sih itu sosial media? Sosial media adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Oke, berarti media sosial itu adalah wadah untuk orang-orang melakukan interaksi jarak jauh. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul cyber etik atau etika bersosial media. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas manusia yang tersendiri. Nah, di sini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman sekarang, surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional seperti mengirim surat dari pos atau menggunakan merpati pos sekarang tidak dilakukan begitu lagi, tetapi sekarang kita bisa melakukan hal tersebut hanya dengan duduk dan mengetik surat, terus mengirimnya hanya lewat HP atau komputer yang lainnya. Zaman sekarang itu menggunakan internet sudah banyak sekali, tidak seperti zaman dahulu. Tercetusnya internet itu juga menciptakan yang namanya tentang materi ini, yaitu cyber etik. Apa sih itu cyber etik? Cyber etik adalah suatu aturan tak bertertulis yang terkenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Nah, itulah yang dinamakan cyber etik atau etika bersosial media. Kita dalam bersosial media itu tidak hanya menggunakannya dengan apapun kehendak kita, tetapi ada etikanya juga ya. Adapun dalam etika itu macam-macam etika. Menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi. Etika merupakan karakter individu dalam hal yang termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia. Etika, moral, dan norma kehidupan. Ada berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. 1. Etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika normatif. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain adanya macam-macam etika cyber atau macam-macamnya etika, di sini kami akan menjelaskan juga manfaat serta tujuan etika cyber. Oke, di sini kami akan menjelaskan
Selain macam-macamnya etika cyber atau macam-macamnya etika, kami akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaatnya. Dari sumber yang kami ketahui atau sumber yang kita cari, bahwasannya tujuan dan manfaat etika cyber adalah agar kita selalu menggunakan internet dan media sosial dengan baik dan berhati-hati tanpa melanggar etika. Gunakanlah internet dan media sosial dengan cara yang positif. Terus, jangan menggunakan internet dan media sosial untuk hal-hal yang bersifat negatif. Jadi pada saat ini kita sering sekali mendengarkan orang yang melanggar atau tidak mematuhi etika cyber dalam berinternet. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak sekali orang yang menghujat orang, yaitu berarti itu tuh sudah melanggar etika cyber. Dia menggunakan internet tapi tidak menggunakan etikanya. Menghujat orang atau memposting video yang tidak senonoh atau yang bersifat negatif. Diciptakannya cyber etik ini sangat bermanfaat, terutama pada saat wabah COVID-19 kemarin. Itu semua kegiatan kita gunakan melalui rumah atau internet yang kita miliki, itu sangat bermanfaat bagi pengguna-pengguna internet. Kan cyber etik itu kan etika kan. Nah, terus pada zaman wabah COVID-19 atau corona itu pasti semua kegiatan kita dari rumah kan. Terus tuh pasti perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang bekerja itu menggunakan komputer, HP atau yang lainnya untuk berkomunikasi melalui internet dan lain-lain, itu untuk bekerja dari rumahnya. Etika berkaitan dengan etika cyber ini berarti pada saat mereka melakukan pekerjaan yang dari rumah, itu mereka menggunakan etika. Berarti etika cyber ini sangat bermanfaat bagi orang yang bekerjanya hanya lewat rumah dengan menggunakan internet. Oke, baik. Selain adanya pelanggaran dalam menggunakan etika cyber, di sini kita ketahui juga sudah banyak konten-konten kreator yang sangat kreatif dan sangat menggunakan etika bercyber atau etika yang melakukan suatu kegiatan lewat media sosial. Sudah banyak kita lihat seperti konten kreator yang ada di TikTok, influencer Instagram, dan YouTuber-YouTuber lainnya. Mereka menaikkan viewersnya untuk mendapatkan keuntungan dari akun sosial media yang mereka punya. Itu mereka menggunakan etika bercyber, yaitu etika melakukan etika yang bersosial media yang baik dan benar. Tidak seperti mereka-mereka yang sudah melanggar suatu etika cyber atau etika bersosial media. Berikut ini tata cara dalam melakukan etika cyber. Interaksi seperti dengan manusia pada umumnya. Karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. Gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. Jangan memberikan info-info yang belum valid. Perhatikan kata-kata yang ditulis. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. Jangan memberi hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. Hindari perselisihan. Hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena menggunakan tersebut bisa berarti berteriak. Memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Berarti pada kehidupan etika itu kita melakukannya bukan hanya di dunia nyata saja. Di dunia maya, kalau kita melakukan kesalahan atau kita merasa kita bersalah, itu kita meminta maaf. Berikut adalah contoh melakukan etika cyber.
One-to-one communication adalah komunikasi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika dua individu bercakap, mengirim email. Berikut ini ada beberapa tata cara dalam komunikasi one-to-one communication. Berbicara dengan sopan ketika mempunyai sebuah akun seperti akun email ataupun sosial media. Berlakukanlah akun tersebut seperti pribadimu sendiri. Hati-hati saat menggunakan huruf kapital, karena bisa menyebabkan orang salah paham. Jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah dimengerti. Selain menjawab, jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Itulah contoh dari kita melakukan etika cyber dalam penggunaan email. Terus di sini kami mendapatkan filosofi dalam berinteraksi di dunia maya. Filosofi itu menjelaskan bahwa berinteraksi di dunia maya adalah berinteraksi dengan kemungkinan terbesar tanpa pernah bertemu fisik dengan individu yang lain secara langsung. Itulah pembahasan materi dari kami tentang cyber etik. Kami akhiri video pemateri dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.